Selamat malam pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya Doni The Kaiser. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa segala gesekan yang terjadi harus dihentikan. Siapapun tidak boleh saling ejek, saling fitnah, saling menjelekkan, termasuk saling hujat-menghujat. Semua demi menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya, Kepala Negara juga memerintahkan TNI dan Polri tidak ragu menindak pihak yang merusak kebinekaan bangsa kita. Pihak yang menginginkan desintegrasi dari Republik Indonesia juga harus ditindak tegas, termasuk segala bentuk ujaran kebencian yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemirsa, mampukah Polri mengimplementasikan perintah Presiden itu? Dan apa saja kendala yang akan dihadapi? Lalu akankah ujaran kebencian akan hilang pasca keluarnya perintah Presiden? Inilah yang akan kita bahas dan diskusikan bersama narasumber kami. Sudah hadir di studio analis kebijakan media Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pujo Hartono, dan kami juga menantikan kehadiran Wakil Ketua Badan Pengkajian Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, TB Hasanuddin. Selamat bergabung Pak Pujo, apa kabar? Selamat sore. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu, Pak. Ya, betul. Ya kan? Karena PR makin banyak nih, Pak. Setelah perintah Presiden ya. Nah, Pak Pujo, sebelum kita diskusikan lebih lanjut, saya ajak Pak Pujo dan pemirsa, mari kita sama-sama melihat lebih utuh statement atau pernyataan Presiden Republik Indonesia berikut ini. Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya baik, itu tadi pernyataan tegas dari Kepala Negara. Pak Pujo, komentar Anda? Yang pertama tentu saja kalau melihat dan mencermati perintah Presiden, ya, tentu saja beliau memposisikan sebagai kepala pemerintahan ya, jadi sebagai nahkoda daripada kapal besar yang namanya Republik Indonesia ini yang kita cintai bersama. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja bahwa tadi ada 3 aspek yang disampaikan. Yang pertama tentang NKRI, keutuhan negara dan bangsa. Yang kedua adalah tindakan tegas. Kan begitu, kalau sebagai kepala pemerintahan berarti adalah kalau untuk Polri tentu saja adalah penegakan hukum, kan begitu, sebagai heavy atau sebagai titik utamanya. Kemudian yang ketiga adalah proses yang tepat ya, due process model. Jadi kalau pertama tentang NKRI tadi ya, memang itu betul bahwa sebagai bangsa ini kan memang dulu dibentuk ya, dibentuk karena adanya yang disebut adalah persamaan nasib, ya, melalui proses yang sangat panjang, kan begitu, sehingga Mas Doni yang memiliki darah Manado, kawan-kawan memiliki darah Papua, Aceh dan lain-lain itu bisa bersatu menjadi suatu bentuk bangsa baru, yang belum pernah ada sejarahnya dalam sejarah Indonesia. Jadi itu adalah bangsa yang dibentuk karena adanya persamaan nasib. Ya, kemudian persamaan nasib itu membuat adanya ide-ide untuk para pendiri bangsa untuk membentuk suatu bangsa baru namanya Indonesia. Dan itu merupakan ide besar ya, ide besar abad 20 dan 21 ya, yang terbentuknya bangsa Indonesia itu. Dan itu memang kalau kita melihat proses tersebut itu adalah proses pengambilan keputusan melalui pemikiran yang sangat mendalam, kan begitu. Enggak ujuk-ujuk, enggak serta-merta begitu ya. Prosesnya panjang. Dan itu dengan darah dan air mata. Darah air mata dan melewati berbagai kejernihan hati dari para stakeholder yang ada pada waktu itu. Cuma kan belakangan ini Pak Pujo banyak
ada beberapa pihak atau upaya untuk menggoyang-goyang NKRI, kemudian melakukan berbagai aksi atau tindakan yang tujuannya jelas-jelas dan nyata untuk merongrong kewibawaan negara kesatuan kita. Nah, akhirnya muncullah perintah presiden itu. Menurut Anda, sekarang saatnya perintah presiden sudah tepat atau malah terlambat? Kalau menurut saya sudah tepat ya, sudah tepat sekali. Jadi memang presiden itu harus mengambil keputusan pada saat-saat yang penting kan begitu. Jadi sudah tepat. Kemudian untuk permasalahan mengenai masalah NKRI, sebetulnya negara kita ini sudah memiliki sistem ya, sistem yang sebenarnya sangat bagus ya, sangat bagus, di mana contohnya bentuk kita negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Dalam arti bahwa ada pemerintahan yang sentralistik, berdaulat mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote kan gitu. Itu jadi memang itu sistem yang sangat tepat, di mana semua stakeholder, semua suku, semua agama itu diwadai secara seimbang, ya, selaras, kemudian adil, kemudian bertujuan untuk tercapainya kondisi yang lebih baik masa depan. Gitu. Artinya kalau presiden sampai mengeluarkan pernyataan tegas tadi, itu berarti memang sudah kebangetan upaya-upaya pihak-pihak yang ingin merongrong NKRI. Pasti tentu saja ya, itu tentu saja merupakan suatu dinamika ya. Kalau kita melihat sebagai center adalah negara kesatuan Republik Indonesia, di situ ada NKRI, di situ ada UUD 45, di situ ada Pancasila, di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan ada aksis dan ordinat. Di atas ada namanya ekonomi, kondisi ekonomi, di sini ada kondisi politik, di bawahnya kemudian sosial budaya. Ya, itu dari 4 penjuru mata angin ini yang membuat dinamika ini terjadi. Salah satunya adalah tentu saja adalah mungkin salah satunya adalah dinamika politik maupun dinamika sosial dan budaya. Pak Pujo, ini kan perintah ini jelas dari presiden, kepala negara, panglima tertinggi, ya kan? Ini tujuannya jelas sangat terkait dengan TNI dan Polri. Betul sekali. Nah, koordinasi TNI dan Polri menanggapi perintah presiden seperti apa? Jadi ini kan perintah baru, ya. Kemarin, betul. Ya baru. Masih fresh ya? Ya sangat fresh ya. Baru perintah baru ya, belum 1 kali 24 jam. Tentu saja dari kepolisian ya. Tentu saja nanti atas beliau Pak Kapolri, Pak Tito akan melakukan pengkajian internal atas berbagai aspek yang ada, baik secara intelijen, kemudian informasi-informasi ada, data-data yang kita miliki, dan berbagai instrumen yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang atau kelompok atau anasir-anasir yang mungkin hendak menggoyang yang namanya sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Iya, artinya kalau kita sudah bicara tentang ketertiban bangsa, urusan dalam negeri, ini kan dapurnya Polri, ya kan? Tapi kan tetap ada komunikasi atau koordinasi dengan pihak TNI. Kira-kira batas atau ruang seperti apa yang akan dikomunikasikan? Ini bagiannya Polri, ini TNI bisa masuk. Nah, jadi gini, jadi tadi Mas Doni menyampaikan tentang ketertiban ini adalah dapur polisi. Ini betul, tetapi masih ada juga stakeholder lain yang betul. Jadi gitu. Bukan cuma Polri ya. Ini harus diluruskan dulu. Jadi setuju. Seluruh pemirsa berita Satu Sore ini harus kita luruskan dulu. Jadi memang semua instrumen negara, ya, semua institusi negara ini harus bekerja sama, berkewajiban. Karena lihat dulu masalahnya apa dulu, kan begitu. Apakah masalahnya ini dikerjakan secara satu institusi atau kerjasama 2 institusi atau mungkin bersama-sama semua komponen bangsa ini, kan begitu. Itu harus kita lihat dulu masalah apa dulu yang kita cermati. Makanya tentu saja kalau polisi tentu saja kan kita memiliki kaki ya, 3 kaki. Perlindungan, pengaman, pelayanan, dan penegakan hukum. Nah ini tentu saja
tiga prinsip dasar kepolisian ini yang menjadi nanti tolok ukur cara bergerak polisi. Ya berbeda dengan TNI. TNI bagaimana? Masukannya mungkin dari intelijennya, mungkin dari pertahanan negara kalau ada unsur-unsur asing ancaman mungkin subversi dan lain-lain. Nah ini yang semua tentu saja bekerja sama. Begitu. Artinya kalaupun ancaman itu ada, kan sudah dilakukan pemetaan ya. Nah, selama ini Pak Pujo, kalau Polri sendiri sudah mappingnya seperti apa terhadap ancaman-ancaman desintegrasi bangsa yang bisa mengganggu persatuan? Kalau kita melihat masalah persatuan dan kesatuan bangsa, itu yang pertama tentu saja yang kita harus melihat bahwa bangsa kita ini terdiri dari sekitar 730 lebih suku ya, 1.100 lebih. Banyak sekali. Ya ini dan mereka mozaik. Kita ini berbeda dengan mungkin negara-negara tetangga kita. Ya, atau mungkin di Arab kan itu mozaiknya warna-warninya luar biasa. Betul. Dan itu menjadi suatu kekayaan bangsa kita, tapi juga bisa menjadi titik masuk untuk kasus-kasus seperti ini kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kita mengenai permasalahan tadi suku agama ya. Agama kita kan memang banyak agama yang diakui ya. Beragam, yang nggak boleh kan yang tidak beragama. Kan gitu. Itu pasal 1 dari sila 1 daripada Pancasila kan begitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya semua orang yang ada di Indonesia harus beragama. Itu agama kita bermacam-macam. Ya. Ada orang Bali Hindu. Ya, yang mayoritas. Ya, mungkin sekitar 90% lah. Di Papua mungkin sekitar 85%. Itu Nasrani, di NTT. Kemudian di Jawa mayoritas Islam, di Sulawesi mayoritas Islam dengan sebagian di Minahasa itu Nasrani dan lain-lain. Ini mozaik yang memang harus dihitung, dikalkulasi dengan tepat oleh para pendiri bangsa maupun administrator saat ini, kan begitu. Dan itu dikalkulasikan. Oleh karena itu tentu saja tadi mengenai masalah agama itu menjadi tolok ukur untuk pengambilan kebijakan, termasuk mungkin distribusi kebijakan. Dan harus hati-hati dalam pengambilan kebijakan. Ini soal sensitif ya. Sangat sensitif. Karena menyangkut keutuhan bangsa. Tapi kan tidak boleh artinya dibiarkan berlarut-larut. Harus dan negara tidak boleh tunduk terhadap hal-hal yang mengintimidasi persatuan kita. Betul. Jadi tadi masalah agama, kemudian masalah politik, kan begitu. Politik zaman dulu ini kan kita zaman dulu kan tidak ada pemilihan langsung, kan begitu. Kan ini baru keduanya yang dulu Pak SBY sama sekarang ya Pak Jokowi. Jadi ini juga menjadi suatu bentuk baru yang menjadi test case daripada kebesaran kita, bangsa kita dalam menerapkan demokrasi maupun juga sebetulnya makin banyak orang bisa masuk juga di situ. Ini kita kuat apa enggak sebenarnya ya? Kan itu, tapi ya alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam 2 kali pemilu presiden juga bisa kita lalui. Bisa lakukan dengan bagus dengan kerja keras seluruh eksponen bangsa, Polri, TNI dan lain-lain. Cuma kan persoalan yang dihadapi sekarang ini perangnya udah cyber ya, perang cyber gitu kan. Itu yang berikutnya bahwa ada namanya perkembangan sebagai tantangan zaman. Nah ini tantangan zaman saat ini sudah berbeda. Beda dengan 30 tahun lalu. 30 tahun lalu zamannya Pak Harto zaman Pak Karno itu berbeda sekali. Jadi saat ini masyarakat kita ini adalah terdiri dari satu adalah masyarakat agraris. Kemudian sebagian ada juga masyarakat yang lebih bawah yaitu masih food gathering, mungkin beberapa suku terasing. Kemudian di atasnya adalah masyarakat industrial, betul kan? Yang di atasnya lagi adalah masyarakat ya kayak Mas dengan saya ini kan masyarakatnya udah masuk seperti itu. Jadi ini dikarenakan karena adanya faktor perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, kan begitu. Jadi
perkembangan demokratisasi yang luar biasa, globalisasi juga memberikan contoh-contoh, contoh-contoh yang kadang-kala tidak tepat, tidak bagus. Beda zaman, beda ancamannya. Kan gitu. Kalau kita ini generasi yang kemana-mana bawa smartphone. Ya, smartphone. Jadi cepat sekali itu. Iya. Jadi info salah pun disebar-sebarin. Betul. Akhirnya bikin orang ngamuk, kan begitu. Kemudian jadi hate speech, kan begitu. Iya. Nah, itu kan bagian dari apa yang disampaikan kepala negara juga terhadap ujaran kebencian, kan. Nah, ini harus diantisipasi. Tapi Pak Pujo, menurut Anda, lebih mengancam yang manakah sekarang? Ancaman desintegrasi bangsa itu yang disebabkan dari ujaran kebencian kah, atau aksi-aksi yang destruktif massa dilakukan di ruang terbuka? Jadi begini, jadi ancaman yang ada di dalam negeri itu pasti tentu saja bisa menjadi permasalahan yang besar, kan begitu. Jadi sekarangnya adalah era namanya, kalau orang dulu namanya perang proksi, namanya kan proxy war. Jadi memang kalau kita melihat bangsa kita yang begitu besar potensi yang luar biasa, ya kan. G20 kita, anggota G20 kalau nggak salah masuk 14 besar dunia ekonomi, dan dengan potensi masuk menjadi 7 atau 8 dalam 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Ini kan itu juga potensi diobok-obok ya oleh bangsa lain. Ya, tetapi itu tentu saja kita bisa memanfaatkan nggak potensi besar kita ini yang tantangan, ancaman menjadi peluang, kan begitu. Betul. Tentu saja karena ancaman, tantangan di luar menjadi peluang. Ini butuh kebesaran seluruh bangsa kita. Kan gitu. Kalau soal besar, saya sudah besar, Pak. Baik, Pak Pujo, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu, dan pemirsa, saya ingatkan Anda juga bisa nanti berpartisipasi untuk memberikan komentar atau pertanyaan terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.